Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Mafidatin Zahra dengan nomor stambuk 13020190138 dari kelas D1 semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan garis tren dan koefisien korelasi, koefisien penentu, dan juga persamaan regresi linear dari data COVID yang sudah saya kumpulkan waktu kemarin, waktu untuk mid semester, dan sekarang untuk final saya akan mengolah data positif dan meninggal. Nah, kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan dari tanggal 1 September hingga 21 Oktober 2020. Di sini ada 14 data. Dan di sini ada angka-angka positif dan meninggal, di mana yang positif ada tanggal 1 ada 12.065 pasien, sedangkan yang meninggal 360, dan tanggal 2 bulan September ada 12.203 pasien, sementara yang meninggal 364, dan yang ketiga tanggal 5 September ada 12.465 pasien dan yang meninggal 370. Pada tanggal 7 September ada 12.687, sedangkan yang meninggal ada 372. Tanggal 14 September ada 13.339 positif, sedangkan yang meninggal ada 383. Sedangkan tanggal 20 September yang positif ada 14.358 positif dan meninggal ada 397. Sedangkan tanggal 1 Oktober ada 15.698 pasien positif, sedangkan meninggal 420. Tanggal 7 Oktober ada 16.085 positif, 427 meninggal. 10 Oktober ada 16.562 positif, ada 432 meninggal. 15 Oktober ada 17.179 positif, sedangkan 442 meninggal. Tanggal 18 Oktober ada 17.483 positif, ada 445 meninggal. Sedangkan tanggal 19 Oktober ada 17.526 positif, ada 445 meninggal. 20 Oktober ada 17.593 positif, ada 445 meninggal. 21 Oktober ada 17.690 positif, ada 445 yang meninggal. Nah, yang pertama, bagaimana membuat garis tren dari jumlah data positif dengan metode setengah rata-rata. Maka di sini saya sudah membuat dari ke-14 data ini dibagi menjadi dua. Ada data pertama hingga data ke-7 kita sebut dengan K1. Lalu ada data ke-8 hingga ke-14 kita sebut dengan K2. Begitu. Nah, setelah diketahui nilainya, maka K1 itu sama dengan A dan B itu didapat dari K2, hasil dari K2 dikurangi K1 dibagi interval. Nah, ini didapat rata-ratanya itu awalnya kan sudah dibagi menjadi 2. Lalu diambil rata-rata dari nilai positif. Jadi 12.065 hingga 15.698 dijumlahkan lalu dibagi sebanyak-banyak data, yaitu 7 data, sehingga hasilnya 13.259,29. Begitu juga dengan K2. K2 dari 16.085 data ini ditambahkan sampai dengan 17.690 dibagi dengan 7, maka hasilnya 17.159,71. Nah, dari ini kita akan mendapatkan K1 ini sebagai A. Lalu untuk mendapatkan nilai B, jadi K2 17.195,71 dikurangi dengan data K1 13.259,29. Nah, dibagi dengan intervalnya. Intervalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dibagi dengan 7. Maka didapatkan 557,2. Maka persamaan dari garis tren jumlah positif di metode setengah rata-rata itu didapatkan Y sama dengan 13.259,29 ditambah 557,2X. Nah, untuk soal kedua yaitu mencari koefisien korelasi dengan koefisien penentu atau KP. Nah, di sini untuk mencari koefisien korelasi kita menggunakan tambahan tabel di samping sini, di samping sebelah kanan. Nah, itu kita sebelumnya untuk sudah mengubah positif itu menjadi variabel X, sedangkan meninggal menjadi variabel Y. Nah,
Untuk mendapatkan koefisien korelasi, kita kuadratkan variabel x-nya. Jadi didapatkan nilai-nilai seperti yang di bawah ini, lalu totalnya di bawah. Nah, begitu juga dengan variabel y. Variabel y dikuadratkan, maka didapatkan dengan hasil seperti ini, maka ditotalkan dengan jumlah yang sama di bawah sini. Nah, sedangkan variabel x dikali variabel y didapatkan dengan nilai-nilai seperti ini dengan jumlah total di bawahnya. Nah, rumus dari koefisien korelasi atau disingkat dengan KK itu simbolnya R, itu rumusnya adalah N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat min X sigma X dikuadratkan, lalu di sini N sigma X kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Nah, itu kita ambil datanya dari mana, yaitu n itu banyaknya data, maka kita masukkan 14. Lalu sigma xy, maka kita masukkan nilai ini karena total dari x dikali y, jadi 88 1415 166 dikurangi dengan sigma x dari sini 212 933 dikali sigma y dari sini 5747 dibagi akar dari n ini 14, terus sigma x kuadrat, ini sigma x kuadrat ya, jadi 3304 732 741 dikurangi sigma x dikuadratkan, jadi sigma x nya ini 212933 dikuadratkan. Kurung kurawal selanjutnya ada n 14, itu sigma x kuadrat berarti 23744 95, ini sigma y kuadrat ya, 2374495. Nah, itu dikurangi dengan sigma y dikuadratkan, 5747 dikuadratkan, maka hasilnya 14.086.373 dibagi dengan 299.485.037, maka hasilnya 0,047 sama, kalau dibulatkan jadi 0,05. Koefisien penentunya itu R dikuadratkan sehingga hasilnya 0,002, jadi hanya 0,22%. Nah, dari perhitungan di atas didapat koefisien korelasi sebesar 0,05. Artinya korelasi antara positif dengan meninggal itu lemah. Maksudnya, meskipun pertambahan jumlah pasien positif yang banyak tiap hari tidak berhubungan langsung dengan pasien meninggal. Begitupun besar koefisien penentu hanya sebesar 0,22%. Nah, sekarang kita mencari soal ketiga, yaitu persamaan regresi linier. Itu ada dua, A dengan B, dengan pencarian rumusnya yaitu sigma y dikali sigma x kuadrat min sigma x kali sigma xy per n dikali sigma x kuadrat min sigma x dikuadratkan. Sedangkan B itu didapat dari n sigma xy dikurangi sigma x dikali sigma y per n dikali sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan, maka hasilnya A itu sigma y nya 5747 dikali 330473271 dikurangi 212933 dikali 88415 per 14 dikali 330473271 dikurangi 212933 dikuadratkan, maka hasilnya 165792520 dibagi 925795885, hasilnya 179,08. Sedangkan nilai B itu didapat dari 14 dikali 88415 dikurangi 212933 dikali 5747 per 14 dikali 3304732741 dikurangi 212933 dikuadratkan, maka hasilnya 14.086.373 per 92.579.585, hasilnya 0,015. Sehingga dari persamaan di atas Y sama dengan A plus BX, jadi Y sama dengan 179,08 ditambah 0,015X. Jika data ke-15X sama dengan data terakhir plus 100, maka ini yang data terakhir kan ada di balik sini kan 17.690. Jika data terakhir ditambahkan 100 sehingga 17.790, maka
didapat Y sama dengan 179,08 ditambah 0,015 dikali X-nya itu 17.790, maka didapat 179,08 ditambah 266,85, maka hasilnya 445,93 dibulatkan jadi 446. Jadi prediksi meninggal jika jumlah positifnya ada 17.660 adalah 446. Jadi di sini kita bisa isi 446. Nah, begitu. Baik, ini jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.